berada di kepala saya. Angin, hujan cuma gerimis, angin yang ada. Dari sana itu kayak Halo Sobat Penyintas, perkenalkan ini adalah Nur, sang penyintas tragedi angin puting beliung yang tinggal di Tambun Utara, Bekasi. Dia adalah seorang ibu yang tangguh. Malam itu sehari sebelum kejadian, Nur merasakan hati sangat resah. Untuk mengurangi kegundahannya, selalu ditengoknya anak-anaknya yang sedang tertidur pulas. Lalu segeralah Nur bersiap sholat malam untuk menenangkan hatinya. Memang keseharian Nur rajin berdoa dan beribadah hampir setiap malam untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Kuasa. Malam itu tampak Nur sedang khusyuk dan tenang memanjatkan doa-doa agar Tuhan senantiasa memberikan ridho di setiap langkah kakinya beserta suami dan memohon perlindungan untuk sekeluarga. Di pagi harinya, sang suami berpamitan mau ke pabrik. Pak, Iya, Mak. ini barangnya udah Mama siapin semua. Iya. Semangat ya kerjanya, hati-hati di jalan. Oh iya, keluarganya memiliki usaha UMKM kerupuk gitu sobat. Salut ya dengan keluarganya Nur, bisa memberikan kerjaan untuk orang banyak. Semoga makin berkah ya. Mempunyai usaha kecil di rumah, usaha kerupuk. Jadi dikirim ke warung-warung sama jual perapatan juga. Setiap hari sang suami selalu mengontrol kegiatan produksi kerupuknya. Wah, si bapak ini rajin ya sobat. Sore itu tanggal 23 Maret 2022, Nur sedang bersama anaknya di kamar. Tiba-tiba, Nur mendengar gelegar suara petir halilintar. Dengan sigap dia melihat suasana luar dari jendela. Nur segera mengangkat pakaian yang dijemur. Awan pun semakin menghitam pekat. Tiba-tiba angin kencang datang. Nur segera menyelesaikan secepatnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Itu sangat cepat sekali ya, supaya itu dari tadinya terang, terus dari tadinya terang, tiba-tiba jadi gelap, ada angin kencang. Ternyata angin semakin kencang, semuanya berhamburan. Dan Nur pun berlari sekuat tenaga untuk segera masuk rumah. Ya, waktu saya mau ngangkatin jemuran, itu angin itu kenceng, suara asbes itu kan berisik banget. Jadi saya buru-buru. Namun seketika itu, kencangnya hembusan angin puting beliung memporak-porandakan atap bangunan. Benda-benda berterbangan kemana-mana. nggak pakai berapa jam, detik Pak. Begitu bak beleduk, temboknya dari yang arah selatan bolong, angin masuk ke dalam. Terbongkarlah Pak semua di atas itu. Angin kencang itu membuat tubuh Nur terhempas dan jatuh ke lantai. Ya asbes itu pada berjatuhan ke sini.
Saya tidak tahu kalau saya tidak menyelamatkan diri dari luar itu bagaimana nasib saya tidak tahu. Material berterbangan menimpa Nur. Nur terhimpit puing-puing rumah. Nur berteriak minta pertolongan. Badannya kesakitan. Pokoknya di rumah juga nggak ada suami juga kan, lagi pergi. Cuman ada nenek berdua, bertiga, sama anak-anak juga. Jadi semuanya itu pada di dalam, pada ketakutan, nenek juga sama. Beberapa saat kemudian, warga mulai berdatangan menyelamatkan Nur dari tumpukan puing-puing. Ya, yang penanganan apa mah tidak ada penanganan Pak, cuma saya datang, ada salah satu wartawan juga datang dari Trans 7, orangnya tinggi, ya, nah itu dia yang meliput Pak, pemerintah. Bersama para warga, Nur mengangkat sisa puing-puing yang menutup pintu rumahnya dan berusaha masuk dalam rumah. Di ruang tamu, anak dan ibunya terkapar. Nur berteriak histeris, tak bisa menahan kekhawatirannya karena anak balitanya ada di dalam kamar. Alhamdulillah saya bersyukur banget masih diberikan umur dari kejadian itu, alhamdulillah. Warga dengan sigap melakukan pertolongan evakuasi. Tidak ada korban jiwa juga, alhamdulillah. Ya semoga ini semua ada manfaatnya buat saya dan keluarga juga, bisa berintrospeksi diri juga atas kejadian ini. Jadi setelah kejadian itu karyawan libur dan semuanya itu banyak yang harus dibenahi juga. Ya banyak rugi sih pasti apa ya. Ya semuanya mulai dari awal lagi gitu. Kejadian itu buat Nur menjadi lebih bersyukur nih sobat. Dia sekarang lebih menghargai hidup dan bersyukur masih bisa dipersatukan dengan keluarganya utuh, sehat walafiat. Pesan-pesannya lebih berhati-hati lagi kalau misalkan ada bencana mendadak ya. Jadi lebih baik menyelamatkan diri sendiri, nyawa kita, harta benda kita bisa cari. Iya Mbak, yang sabar ya. Iya Pak, kita harus ikhlas menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.